Selamat malam para pemirsa yang berbahagia dimanapun berada. Malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian ayat suci bersama narasumber kita Dr. Ahmad Lutfi. Sehat Pak Lutfi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Di malam hari ini kita meneruskan pembahasan kita yaitu Quran surat Al-Alaq Pak Lutfi. Ya. Yang mana yang ayat berikutnya. Pertanyaannya satu, bagaimana kronologi turunnya ayat tersebut, yang mana kita ketahui ya ayat 6 sampai 19 ini turunnya itu tidak berbarengan dengan ayat 1 sampai 5 yang sudah kita bahas di awal itu. Terus yang kedua, apa makna dari innal insana layad'u ar-ra'ahu istaghna dalam konteks sosial Mekah awal gitu Pak Lutfi. Berikutnya dalam situasi seperti apa pelarangan sholat itu, sementara kita ketahui sholat telah lazim dilaksanakan oleh kaum Quraisy. Lanjut di pertanyaan berikutnya, apa hubungan wasjud waqtarib dengan tema Islam awal? Apakah iktarib ini menandakan makna mendekat secara rohani kepada Allah sebagai respon terhadap tirani, atau bagaimana penjelasan dengan nanti? Kita dengarkan penjelasannya dari beliau seperti apa. Monggo Pak Lutfi. Ya, yang harus dipahami di dalam hal ini bahwa surat Al-Alaq ini turun 2 kali. Oke, turun 2 kali. Turun 2 kali yaitu di awal Mekah, yaitu 610 itu turun surat ayat 1 sampai 5. Kemudian ayat 6 sampai terakhir itu turun di Mekah Tengah. Oh, di 1 sampai 5 Mekah awal, 6 sampai terakhir Mekah Tengah. Mekah Tengah. Okay. Untuk memahami tentang Mekah awal, Mekah Tengah sama Mekah akhir, itu bisa dibaca di dalam bukunya Theodor Noldek gitu ya. Itu judulnya Tarikhul Quran. Kurang lebih periodisasi tahunnya itu 610 sampai 615 itu Mekah awal. 615 sampai 619 itu Mekah Tengah. 619 sampai 621 itu Mekah akhir. Okay. 3 periode ini mempunyai isu yang berbeda-beda. Iya. Nah, surat Al-Alaq ayat 6 sampai ayat terakhir itu turun di Mekah Tengah itu. Nah, Mekah Tengah ini ditandai dengan satu peristiwa, yaitu kemunculan Sakhifah Quraisy. Terbitnya Sakhifah Quraisy yang isinya ada 2. Yang pertama itu terkait dengan pelarangan untuk melakukan jual beli dengan komunitas kenabian. Yang kedua yaitu melakukan hubungan perceraian di antara komunitas Nabi Muhammad sama komunitas Quraisy. Pernikahan atau perceraian? Perceraian. Karena putri dari Nabi Muhammad, Ruqayyah, itu harus dipaksa cerai. Dari Abu Qais, putra dari Abu Lahab. Nah, itu dipaksa cerai, terus akhirnya si Ruqayyah itu dinikah sama Utsman bin Affan. Nah, ini Mekah Tengah. Sebelumnya kita telah diskusikan terkait dengan isu Sakhifah Quraisy ini yang memunculkan beberapa surat-surat yang telah kita bahas sebelumnya. Misalnya Al-Qari'ah, lalu kemudian Al-Zalzalah, kemudian Al-Infitor, kemudian Al-Fajr. Nah, begitu. Namun ketika turun beberapa surat yang saya sebutkan tadi, begitu. Ini tak henti-hentinya komunitas oposisi kenabian itu tidak mencabut juga Sakhifah Quraisy itu. Bahkan justru tekanan-tekanan yang
dilakukan oleh kelompok kayak Mekah ini semakin kuat gitu ya. Oh. Hingga akhirnya kelompok komunitas kenabian itu harus melakukan hijrah. Nah, Iya. hijrahnya yang pertama yaitu ke Habsyi itu. Nah, seperti kita pahami di era pembahasan sebelumnya itu bahwa Tuhan mulai memetakan Iya. antara dua komunitas itu. Misalnya di surat Al-Qari'ah itu wa amman saqulat mawazinuhu wa amman khafat fa ummuhu hawiyah. Dan seterusnya lah, itu sudah kita bahas. Ya. Nah, di dalam konteks ini karena Quraisy itu juga tidak kunjung mencabut Sohifah Quraisy itu, maka kemudian Tuhan mulai mengeluarkan statement. Statement yang menurut saya statement yang sifatnya lebih mengecam lagi kepada orang-orang musuh kenabian itu. Statementnya itu terdapat di dalam ayat 6. Kala innal insana layatgha, begitu. Sekali-kali tidak, bahwa sesungguhnya manusia itu ini ada lam taukid ya. Lam taukid layatgha itu. Lam taukid ini menandaskan bahwa ucapan Tuhan ini serius karena ada lam taukid itu yang menegaskan bahwa mereka itu betul-betul lah begitu loh. Mereka itu betul-betul layatgha gitu. Nah, layatgha ini kalau diartikan dalam beberapa penerjemahan umum itu melampaui batas begitu. Melampaui batas ini sebetulnya tidak melanggar makna begitu. Tapi kalau kita merujuk kepada beberapa misalnya kamusnya Hans Weher ya, Arabic English Language Dictionary, atau misalnya kita bisa merujuk kepada Foreign Vocabulary of the Quran yang ditulis oleh Arthur Jeffrey itu lebih mengartikan layatgha ini tirani begitu. Tirani ini menggambarkan masyarakat hierarkis ya, di mana ada masyarakat atas, ada masyarakat bawah. Nah, tirani ini dilakukan di mana masyarakat atas ini semena-mena terhadap masyarakat bawah. Nah, dari ini maka kemudian kosakata layatgha itu menggambarkan tirani kesewenangan orang-orang Quraisy Mekah ini terhadap komunitas kenabian, yang mana komunitas kenabian ini memang rata-rata adalah kaum mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dari sinilah maka kemudian kita bisa sedikit mengungkap makna dari innal insana layatgha itu sebetulnya arah maknanya itu kepada musuh kenabian, yaitu kelompok Quraisy yang tidak kunjung mencabut Sohifah Quraisy itu. Maka kemudian Tuhan menyebutnya layatgha, sungguh begitu. Karena dalam taukidnya itu sungguh manusia itu betul-betul tirani begitu. Nah, itu tiraninya kan tergambar dalam hal ini. Kalau melampaui batas begitu, seperti di dalam terjemahan-terjemahan yang umum kita baca, ini kan belum memberikan satu persepsi yang jelas begitu. Cuman kalau tirani ini sedikit lebih menggambarkan situasi pada waktu itu, di mana kelompok kuat ini sangat menekan kelompok bawah. Kelompok bawah ini adalah komunitas kenabian itu. Nah, dalam konteks inilah sebetulnya ayat 6 sampai ayat 19 itu turun. Gitu loh. Turun dalam konteks ini Tuhan sudah marah benar gitu. Sehingga Tuhan menyebut mereka sebagai layatgha, tirani. Luar biasa tirani. Begitu. Sampai segitunya. Bayangan saya melampaui batas, ternyata tirani. Tirani. Sangat-sangat tirani. Sangat tirani. Nah, bagaimana gambaran tiraninya ini? Ini kita bisa bisa melihat beberapa kosakata Al-Qur'an yang lain. Karena Al-Qur'an itu ketika menggambarkan situasi ketika kata-kata atau lafadznya sama, itu biasanya menandakan satu
itu makna yang sama. Mm-mm. Misalnya Tuhan menyebut Fir'aun, Ya. itu ya. Tuhan menyebut Fir'aun itu juga dengan kosakata togho. Oh ya ya. Idhab ila fir'auna innahu togho. Kan begitu. Ya. Pergilah kamu Musa ila fir'auna, kepada Raja Fir'aun, Mm-mm. innahu togho, karena Raja Fir'aun ini togho. Oh. Togho ini tirani. Tirani. Nah, togho dengan layat gho ini satu kata yang sama. Togho itu fi'il madhi, layat gho itu fi'il mudhari, ditambahi dengan lam taukid. Nah, begitu loh. Nah, kita bisa melihat di dalam hal ini betapa tiraninya Fir'aun, begitu ya. Oke. Fir'aun ini kan raja, Mm-mm. gitu kan. Raja di Mesir sana, di mana Fir'aun ini memberlakukan masyarakat Bani Israel di Mesir itu dengan sewenang-wenang atau tirani itu. Kesewenangan dari Fir'aun itu ditunjukkan dari satu, memperbudak bangsa Israel dengan menjadikan mereka sebagai budak, gitu ya. Ya. Nah, setelah mereka dijadikan budak, mereka dipaksa untuk bekerja membangun piramida. Itu. Oh, iya. Membangun piramida Paksa ini ya. dengan tujuan untuk membangun makam para raja, karena piramid itu sebetulnya makam para raja, karena di atas sendiri Mm-mm. itu raja-raja di Mesir itu dimakamkan di paling atas piramid itu, Ya. dengan asumsi semakin di atas dan piramid semakin tinggi, Mm-mm. maka semakin cepat menuju yang ilahi. Nah, Oh, begitu. begitu maksudnya. Nah, itu asumsinya Fir'aun begitu. Oh. Nah, untuk melakukan kerja-kerja keilahian seperti itu, maka Fir'aun menggunakan orang-orang seperti Bani Israel itu, di mana mereka dipaksa bekerja untuk membangun tiranik itu, untuk membangun makam para raja agar cepat sampai kepada yang ilahi. Ilahi dalam versi Fir'aun. Begitu. Memperbudak ya. Nah, di dalam hal ini, kosakata yang sama di dalam Al-Quran itu seringkali maknanya mirip, kendati situasinya berbeda. Fir'aun dan Nabi Muhammad itu masanya berbeda. Ya. Fir'aun itu di masa Musa itu hidup tahun kurang lebih 1250 sebelum Masehi. Oke. Sementara Nabi Muhammad ketika ayat ini muncul, ini Iqra ini muncul, itu hidup sekitar turunnya surat ini loh ya, 615 tadi. Ya. Masa Mekah Tengah. Jadi ada jarak sekitar 1700 tahun dengan masa Nabi Muhammad, antara Fir'aun dengan masa turunnya ayat ini. Nah, anehnya Tuhan menggunakan kosakata yang sama, gitu loh. Kalau Fir'aun itu disebut innahu togho, kalau Quraisy ini layat gho, gitu. Jadi artinya antara Quraisy dan Fir'aun itu sama-sama tiraniknya. Jadi betapa tiraniknya orang Quraisy pada waktu itu, ini bisa tergambar bagaimana tiraniknya Fir'aun kepada bangsa Israel. Gitu loh. Sampai memperlakukan bangsa Israel itu kelas 2. Itu sama halnya mereka memperlakukan komunitas kenabian itu warga negara kelas 2 juga. Gitu loh. Posisinya seperti itu ya. Kalau biasanya Quran itu ya, lafaz-lafaz di dalam Quran itu sedikit saja maknanya tidak sama, itu maka kemudian penggunaan kosakatanya juga tidak sama, begitu. Sedikit saja tidak sama, itu tidak sama. Ini sama itu. Makanya kemudian ini menginspirasikan tentang bagaimana tiraniknya Quraisy Mekah itu, bobotnya tiranik itu sama seperti bobot tiraniknya Fir'aun kepada bangsa Israel. Gitu. Nah, saya ambil contoh ini ya. Sedikit saja berbeda, maka kosakatanya berbeda. Misalnya begini, kosakata uqud, qa'ada itu, yang artinya duduklah, uqud, sama ijlis. Ijlis itu maknanya juga duduklah, begitulah. Sama. Kalau orang tidak memahami arti kosakata itu, maka
bisa menggunakan kosakata itu secara sembarangan padahal punya detail yang berbeda. Kalau ijlis itu dari berdiri suruh duduk, itu perintahnya ijlis. Iya. Tapi kalau Anda rebahan gitu ya, suruh duduk, itu uqud. Oh. Begitu. Penggunaannya berbeda. Iya, iya. Sama juga dengan kholaqo sama ja'ala. Iya. Kholaqo itu maknanya ya menjadikan. Menjadi. Sebenarnya ja'ala maknanya juga menjadikan. Tapi ada proses yang berbeda. Kholaqo itu menjadikan dari ketiadaan. Kholaqo samawati wal ard. Itu misalnya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Artinya langit dan bumi ini dibuat dari ketiadaan. Beda dengan ja'ala. Kalau ja'ala ini ada proses. Tidak berangkat dari creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo itu berangkat dari ketiadaan, itu tidak. Itu ja'ala. Itu. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami ingin menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Ja'ilun, di situ digunakan lafadznya. Maka Tuhan menjadikan khalifah ini tidak sekali jadi, ada prosesnya. Oh iya. Begitu loh. Tidak lalu kemudian turun di bumi lalu tiba-tiba jadi khalifah, tidak. Ada prosesnya. Negosiasi, lalu ada proses yang namanya sosialisasi, hingga pada taraf tertentu ia layak untuk disebut sebagai khalifah. Nah ini ada proses, gitu loh. Makanya kemudian ada lagi seperti yang kita ungkap itu, khusyuk sama khudu. Gitu iya. Yang kemarin sudah. Khusyuk itu maknanya juga tunduk. Khudu itu maknanya juga tunduk. Tapi ada sesuatu yang berbeda di situ, gitu loh. Iya. Makanya kemudian jika Tuhan itu menggunakan kosakata yang sama, itu berarti bobot peristiwanya sama. Oh, gitu. iya. Sekali aja bobot peristiwanya beda, maka biasanya Tuhan menggunakan kosakata yang berbeda. Nah, di dalam hal ini antara Fir'aun dengan Quraisy ini disematkan kalimat atau lafadz layat ego. Ya, sama seperti Tuhan menyebut Fir'aun, Togho. Nah, begitu loh. Jadi, bobot tiraninya antara Fir'aun dengan Quraisy ini sama. Gitu loh. Iya. Nah, ini kan kita tidak akan bisa memahami kalau kita hanya mengartikan itu melampaui batas. Iya. Batas apa memangnya? Memang ada marka. Nah, dari sinilah maka kemudian pentingnya penggunaan atau melihat kosakata-kosakata yang sama di dalam Al-Quran dan melihat aspek historis bagaimana kosakata itu digunakan. Dengan ini kurang lebih persepsi kita tentang makna itu bisa mendekati apa yang sebenarnya terjadi secara metodologi. Nah, begitu ya. Nah, ini kosakata layat ego. Kemudian apa lagi tadi pertanyaannya? Ar-ra'ahu istaghna. Atau sudah menjadi ar-ra'ahu istaghna, begitu. Istaghna. Ketika melihat dirinya serba kecukupan, kan begitu. Ini kosakata yang istaghna itu biasanya kalau pesantren itu maknanya semugih. Iya, semugih. Gitu. Melihat dirinya serba kecukupan. Serba kecukupan ini maknanya bukan kok ini loh ya, bukan maknanya ini, bukan kesannya itu bukan kok sudah punya uang, sudah punya kepemilikan, begitu, sudah punya harta yang banyak, tidak begitu. Itu ya, istaghna itu maknanya lebih dekat kepada dia kayak orang yang seolah-olah tidak membutuhkan, itu loh. Orang di luar dirinya, itu. Jadi mirip dengan egois, gitu ya. Oh iya. Oh gitu ya. Begitu. Istaghna ini apa kamu ini, begitu loh. Kamu butuh, ini, kayak ada perasaan tidak butuh, begitu. Nah, perasaan tidak butuh atau merasa dirinya berkecukupan itu bukan karena kepemilikannya, tapi karena
ada rasa di mana ada pandangan yang sangat rendah kepada orang lain. Orang lain. Oh. Sehingga orang lain itu seolah-olah tidak masuk dalam kamusnya untuk orang yang dia butuhkan gitu loh. Itu istaghna Istaghna. gitu. Jadi itu dialami oleh orang-orang Quraisy ini gitu. Jadi orang-orang Quraisy di dalam konteks mereka melakukan permusuhan kepada komunitas kenabian, bahkan mereka seolah-olah tidak merasa perlu untuk melihat nabi gitu ya. Sebagai pembawa kebenaran itu karena dia merasa dirinya yang paling gitu ya. Sudah cukup gitu loh. Saya tidak merasa perlu, saya tidak punya kepentingan dengan Anda. Apa ente Rasulullah gitu. Emang pentingnya apa buat gue? Kira-kira begitu loh. Ya. Gitu. Jadi itu istaghna. Cukup pada dirinya sendiri gitu ya. Itu jadi kayak ada ego. Iya. Ada juga enggak merasa perlu, ada juga sesuatu yang sifatnya itu ini ya, menutup kebenaran. Gitu loh. Seolah-olah enggak perlu lagi kebenaran yang baru. Nah, itulah istaghna. Oh, begitu. Itu, begitu. Apalagi itu tadi pertanyaannya lupa saya. Oke. Pertanyaan berikutnya itu dalam situasi seperti apa pelarangan sholat itu? Sementara kan kita ketahui bahwasanya di kaum Quraisy itu sudah mengenal sholat. Oh ini ara'aital ladzi yanha abadan idza sholat itu. Tahukah kamu tentang orang-orang yang melarang hamba ketika ia sholat? Oke. Kan begitu secara makna begitu. Penting untuk difahami ya bahwa sebetulnya orang-orang Quraisy itu orang-orang yang sangat toleran terhadap keyakinan seseorang. Oke, toleran ya. Sangat toleran. Bahkan orang paling toleran itu Quraisy. Gitu. Oh, malah Quraisy ya. Jadi artinya kalau Anda memahami abadan idza sholat lalu kemudian ada orang salat lalu kemudian dia terganggu harus mencegahnya, itu berarti ada something di balik itu. Gitu loh. Ada something di balik itu. Lah somethingnya ini apa? Begitu. Saya katakan bahwa bangsa yang sangat toleran terhadap keyakinan agama itu Quraisy. Seperti yang kita diskusikan di awal-awal kita kajian kitab suci itu, bahwa pemain tauhid di Mekah itu banyak. Iya. Gitu loh. Ada Zaid bin Amr, itu monoteis loh. Ada yang namanya si Utsman bin Khuwairis, itu seorang monoteis. Lalu kemudian ada yang namanya si Warokoh bin Naufal, itu juga pemimpin jemaat Kristen di Mekah. Loh, sama orang-orang Kristen begitu loh, mereka beribadah itu loh dia biarin. Oh gitu. Enggak masalah, gitu loh. Dan orang-orang Quraisy itu juga terbiasa dengan banyak Tuhan ya. Ada Tuhan Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza. Mereka toleran itu, gitu loh. Sama berhala-berhala itu, sama agama tauhid mereka juga toleran. Seperti kepada Utsman bin Khuwairis atau Zaid bin Amr atau kepada Warokoh bin Naufal, mereka juga toleran, gitu loh. Enggak masalah itu, begitu. Dan kemudian juga orang-orang Quraisy ini, orang-orang yang berdagang ke Habsyi. Habsyi itu adalah komunitas Kristiani. Kristennya adalah Kristen kalau nggak salah, itu Kristen Jakobit. Mereka juga toleran, gitu. Sekte Jakobit. Lalu kemudian mereka ke Syam. Ke Syam itu mereka juga, di Syam itu mayoritas Kristen. Itu ya. Kristennya Kristen Ortodok. Itu. Mereka juga toleran, buktinya mereka juga menjalin hubungan dagang dengan mereka. Gitu loh. Kemudian mereka ke Yaman, itu. Yang disuruh ke Yaman ini si Naufal. Yaman ini monoteis loh, karena Yaman ini pada waktu itu bawahan kerajaan Habsyi. Habsyi itu rajanya namanya Aksum. Di Yaman ini rajanya Abroha.
Oh. Abroha ini penganut Kristen yang sama dengan Raja Aksum di Habsi itu. Nah, karena dia kerajaan bawahan, maka agamanya sama antara orang Yaman dengan orang-orang dari Habsi itu. Artinya sama-sama monoteisnya. Itu orang Mekah itu, Quraisy itu juga kerjasama dengan Yaman, kerjasama dagang. Artinya kan juga tidak masalah, gitu loh. Iya. Nah, lalu kemudian lagi orang Taif yang namanya Umayyah bin Aslat. Itu. Umayyah bin Aslat ini seorang Judaisme. Judaisme itu untuk menyebut agama Yahudi. Nah, Judaisme itu. Sampai yang namanya Umayyah bin Aslat itu ngomong begini kalau di dalam kitabnya Azraqi itu. Saya tidak rela mensujudkan jidat saya kepada sesuatu selain Tuhan. Itu kan monoteis. Iya. Gitu kan? Tapi loh orang Arab itu loh, orang Mekah, itu punya hubungan dekat loh dengan Utsman bin Aslat. Artinya persoalan tauhid itu kan nggak persoalan. Iya. Loh ini kok sholat kok menjadi persoalan gitu loh. Iya. Loh ini sebetulnya ada apa? Gitu loh ya. Sholat itu kok dipersoalkan oleh orang-orang, ada apa ini? Orang-orang Mekah pada waktu itu. Itu. Nah ini kalau kita tidak memahami kesejarahan begitu, lalu kita mengartikan orang sholat begini lalu dicegah, kita akan terjebak. Begitu loh. Nah, mengapa orang-orang seperti orang Quraisy itu mencegah sholat? Seperti kita tegaskan. Yeah. Sholat itu tasdiqul lil wahyi. Oke. Karena wahyu itu mengkritik, ya. Wahyu Mekah itu mengkritik, lebih tepatnya wahyu Mekah itu polemik, membatalkan klaim orang-orang religius Mekah. Maka kemudian karena sholat itu tasdiqul lil wahyi, maka jika ada orang yang sholat, mereka mencegahnya. Karena salat pada waktu itu sama halnya setuju dengan wahyu. Dan wahyu mengkritik kepada mereka. Jadi orang yang salat harus dicegah itu karena ini pasti setuju kritik wahyu kepadanya. Begitu loh. Dalam rangka mereka mencegah itu dalam rangka untuk supaya tidak ikut-ikutan mencegah. Iya, tidak apa ini istilahnya karena wahyu mengkritik kepadanya, begitu. Makanya kemudian jika ada yang sholat mereka mencegah. Begitu. Makanya kemudian di dalam konteks inilah ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla, begitu. Begitu. Karena sholat sama halnya setuju wahyu. Kalau wahyu kritik kepada mereka, berarti orang yang sholat itu sama dengan kritikusnya. Ikut mengkritik. Makanya mereka mencegah gitu. Nah, inilah yang dialami di dalam sirah-sirah itu seperti Nabi kan sholat dilempari kotoran onta, gitu. Nabi dilempar macam-macam lah, diganggu lah, gitu. Itu bukan karena soal sholatnya, gitu loh. Bukan soal menyembah Allahnya, gitu loh. Sekali lagi saya katakan, orang Quraisy itu toleran. Kalau hanya menyembah Allah itu, lawang banyak Tuhan mereka aja mengizinkan. Biasa itu ya. Nambah satu Tuhan kan enggak apa-apa. Yaitu Tuhan Allah gitu. Iya. Persoalannya tidak di situ, Bapak Anas. Persoalannya itu adalah di wahyu yang dibawa itu. Yang itu kritik kepada mereka. Dan sholat itu tasdiqul lil wahyi, maka kemudian mereka mencegah sampai melempari Nabi dengan kotoran onta dan seterusnya. Itu sebetulnya karena ketakutan mereka terhadap kritik wahyu itu. Disitulah mereka mencegah sholat. Jadi jangan berpikir begini ya, sholat Anda hari ini ketika dipraktekkan di Mekah begitu, lalu dilempari batu ya enggak. Wong sholat Anda ini tasdiqul lil wahyi apa enggak aja juga enggak jelas. Ini begitu loh. Coba ditanya itu. Sholatmu itu tasdiqul lil wahyi apa enggak? Kalau sholat Anda tasdiqul lil wahyi, harusnya Anda ini revolusioner. Gitu loh. Mengapa? Karena wahyu pada konteks zaman itu
itu adalah kritik kepada tirani. Mm-mm. Seperti tiraninya Fir'aun itu. Fir'aun. Oke. Begitu. Dan orang yang sholat itu membenarkan wahyu ini. Jadi orang yang sholat itu tampilan outputnya Mm-mm. itu revolusioner, ndak? Oh, revolusioner. Bukan spiritualis, gitu loh. Oh. Jadi seorang yang sholat itu kritik kepada korupsi, Oke, tirani itu ya. kritik kepada hegemoni, kritik kepada feodalisme, begitu. Ke sana, begitu loh. Arah tasdiqul wahyi. Karena tasdiqul wahyi begitu Oke. loh. Karena wahyu itu mengkritik kepada tirani, gambaran tiraninya bagaimana. Itu kalau tidak paham itu bisa ke Fir'aun. Mm-mm. Gitu loh. Sama ya bobotnya ya. Bobot nilai tiraninya sama karena Tuhan menggunakan kosakata yang sama untuk menyebut tirani Quraisy dengan tiraninya Fir'aun. Oke. Begitu. Oke. Begitulah Oke. nuansa makna yang saya pahami terkait dengan ayat 6 sampai ayat yang terakhir. Ya. Terus ini satu lagi Pak Lutfi. Apa hubungan wasjud waqtarib tadi dengan tema Islam awal? Apakah iktarib ini menandakan makna apa sih? Mendekat secara rohani kepada Allah sebagai respon terhadap tirani atau bagaimana? Jelasan. La tuti'hu. Ya. Kala lalu janganlah sekali-kali tidak, janganlah kamu patuh ya. Tuti itu taat. Janganlah kamu taat kepadanya, maksudnya kepada orang-orang Quraisy itu dengan sokhifah Quraisynya itu. Gitu. Oh ya ya. Itu ya. hu-nya itu tuti hu itu. Hu-nya rujuknya kepada Quraisy itu. Gitu loh. Wasjud itu bersujud, sujud ini tahiyat ya, penghormatan. As-sujud itu kurang lebih maknanya tahiyah. Itu penghormatan. Hormatilah gitu. Wa iqtaroba. Jangan lupa ya, di situ ada tak, gitu loh. Itu ikut wazan ifta'ala. Biziyadati tak fi ain fi'il dalam sorof itu maknanya al-ittikhad. Ittikhad itu berarti mengambil. Jadi waqtarib ambillah pendekatan, bukan mendekatkan diri, Pak. Oh gitu ya. Ambillah pendekatan ini artinya di sekelilingmu kan ada wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Ambillah itu. Begitu loh. Bukan kok mendekatkan diri secara spiritual begitu. Dalam konteks iktaroba ini. Makanya hormatilah dan ambillah itu. Gitu. Wahyu yang dibawa Muhammad itu. Jadi iktaroba itu nuansa maknanya begitu. Nah, beda dengan mendekatkan diri. Kalau mendekatkan diri itu koroba. Koroba yukorribu takriban, itu mendekatkan. Tapi kalau iktaroba itu mengambil pendekatan. Gitu. Karena ada tak fi ain fi'il. Itu biasanya dalam sorof itu maknanya ittikhad, mengambil. Gitu. Kalau koroba pakai tad'if itu tasdid di dalam roknya itu maknanya mendekat, mendekatkan diri. Tapi kalau iktaroba mengambil pendekatan itu. Jadi kita tidak perlu payah-payah mendekatkan diri karena ada something di sekeliling Anda yang itu perlu Anda terima. Wahyu dan Muhammad itu ambil dan menerima ini. Inilah iktaroba itu. Gitu. Wasjud waqtarib. Hormatilah dan ambil. Hormatilah dan ambil. Jangan kau taat kepadanya, la tuti'hu. Perlawanan juga ya. Nah, ini dalam konteks memperkuat komunitas kenabian. Gitu. Jangan sampai sudah ditekan begini situasinya, kamu kocar-kacir. Sehingga ada yang berkhianat, berbelok arah untuk membela kaum Quraisy itu. Makanya la tuti'. Ya. Yang harus kamu lakukan adalah wasjud, hormati. Waqtarib, ambil. Apa itu yang diambil? Ya wahyu dan komunitas kenabian. Artinya bisa mengikuti komunitas kenabian ini. Mungkin kayaknya sudah panjang lebar ya Pak Lutfi. Ya. Mungkin ada pesan terakhir atau tidak? Saya ingin menggarisbawahi apa yang saya katakan tadi bahwa
abadan idza sholla itu. Orang yang sholat itu outputnya itu harusnya revolusioner. Oke. Gitu loh. Jadi bukan kok spiritualis lalu kemudian eksklusif, gitu ya. Lalu muncul ego religius. Iya. Iya. Merasa paling benar, memaki-maki orang, apalagi nanti ada orang yang nggak sholat lalu memaki-maki. Iya. Tidak begitu harusnya. Kalau Anda memahami makna sholat itu. Nah, lalu bagaimana outputnya? Sholat itu outputnya harusnya revolusioner. Oke. Nah, itu. Melawan tirani. Melawan tirani yang ada pada konteks pada waktu itu. Nah, kalau pada konteks sekarang, tirani itu, ya koruptor itu harus dilawan. Tegakkan kebenaran, lawan. Ini kita. Lawan. Oke. Begitu. Jadi tidak hanya soal fikih ya. Ya. Sholat hanya kewajiban gitu. Nanti dihisab terus kewajibannya nggak pernah gotang, itu lalu kemudian masuk surga gitu. Enggak begitu. Oke. Oke. Digarisbawahi bahwasanya sholat tadi harusnya mengarah kepada revolusioner gitu ya Pak. Iya. Oke, mungkin sekian Pak Lutfi. Oke. Kita lanjut di lain kesempatan. Bagi para penonton bisa berkomentar di kolom komentar, silahkan apapun yang ingin saudara tanyakan, nanti insya Allah akan kita bahas dan kita jawab Pak Lutfi ya. Ya. Oke, mungkin dari kami sekian, kita teruskan di lain kesempatan. See you next time. Oke.